Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Putri, NIM D1021589, Prodi Ilmu Hukum kelas I1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum tata negara yang berjudul periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Di sini saya akan menjelaskan sejarah ketatanegaraan periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, periode ini merupakan periode kedua dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan. Ini adalah masa konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam periode ini, negara Indonesia menjadi negara serikat. Kemudian, perkembangan Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan 1950. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum demokratis yang berbentuk federal. Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah federal bersama parlemen dan senat. Wilayahnya meliputi seluruh daerah Indonesia yang terdiri atas: yang pertama, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Yang kedua, kesatuan politik yang berkebangsaan yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Dan yang ketiga adalah daerah-daerah lain yang bukan daerah bagian. Kemudian, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat menurut Pasal 1 Ayat 2 KRIS 1949. Kekuasaan kedaulatan Praserikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ketiga lembaga negara pemegang kedaulatan itu dalam menyelenggarakan pemerintah mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama tersebut. Apabila menyangkut hal-hal khusus mengenai satu, beberapa, atau semua daerah bagian atau bagiannya, ataupun yang khusus mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam Pasal 2 KRIS 1949. Kemudian, dilihat dari segi tanggung jawab menteri-menteri di atas, dapat disimpulkan bahwa KRIS menganut sistem pemerintahan parlementer, yakni menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Dan yang dimaksud dengan pemerintah, menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ialah presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu Pasal 68 Ayat 2. Adapun tugas penyelenggaraan pemerintah federal dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa menyusun, supaya konstitusi, undang-undang federal, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat dijalankan. Di dalam penyelenggaraan pemerintah negara ini, Presiden tidak dapat diganggu-gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Kemudian, akhir pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 10 Februari 1950, DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RI. Pada akhir bulan Maret 1950, hanya tersisa 4 negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Pada akhir bulan April 1950, maka hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam Republik Indonesia Serikat. Dan pada tanggal 19 Mei 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia menandatangani Piagam Persetujuan Pembentukan Negara Kesatuan.
Pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan yang terakhir dari DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat, di mana dalam rapat ini akan dibicarakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI. Selanjutnya berakhir pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Setelah pembacaan piagam pernyataan terbentuknya NKRI, maka dengan demikian secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950.